Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apa Roy. kabarnya Pak Ari hari ini? Ah, Alhamdulillah baik, sehat. Pak Roy gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Ari. Sebelum melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Ari ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada pelaksanaan coaching, ini saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Nah, kemudian bagaimana Pak Ari memberikan pertanyaan berbobot pada Coci dan bagaimana Coci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan Coach. Nah, pertanyaannya tersebut harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan inovasi. Nah, baik Pak Ari. Pertama-tama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini. Oke, baik Pak Roy. Jadi saya berharap bahwa pada proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi presence, ya, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Roy. Nah, di beberapa kompetensi yang Pak Ari sebutkan tadi itu, kompetensi mana yang akan Pak Ari kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi Pak Ari? Oke, saya berharapnya sih kompetensi yang akan saya kembangkan adalah bagaimana menjadi seorang coaching yang bisa mendengarkan aktif dan mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu Pak Baik Roy. Pak Ari, pertanyaan terakhir dari saya nih, ada indikator yang bagaimana yang Pak Ari inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, saya berharap coach bisa menemukan solusi dari permasalahan ataupun menemukan langkah-langkah dalam menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik Pak Ari, kalau begitu sampai di sini dulu observasi kita ya Pak Ari. Silakan Pak Ari melakukan coaching dengan baik. Selamat melaksanakan coaching Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Roy. Ya, Assalamualaikum Bu Rita, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Roy. Pak Ari. Alhamdulillah baik Pak Ari. Pak Ari gimana kabarnya? Oh ya, alhamdulillah ya sehat, baik juga. Ya, Bu Rita. Oh ya, Ibu Rita ada niat mau ketemu dengan saya sebelumnya, Bu Rit. Iya Pak, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak Pak. Oh ya, tentu saja. Nggak apa-apa, disilakan. Kalau ada yang mau Baik, disampaikan. ya sekarang ini saya sedang bingung Pak. Mudah-mudahan Bapak mau berbagi dengan saya. Tentu saja kita sebagai rekan, sahabat dan sebagainya tentu apapun yang menjadi permasalahan ya bisa disampaikan. Memang setelah pembicaraan dengan saya kira-kira apa yang Ibu Rita harapkan? Gini Pak, setelah berbicara dengan Bapak, saya berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Oh, ya. Mungkin untuk tambahan sebelum masuk, kira-kira perasaan Ibu Rita sekarang yang Ibu Rita rasakan apa kira-kira dalam proses sebelum kita melaksanakan proses coaching ini? Saya bingung Pak. Sekarang saya benar-benar bingung, tidak tahu lagi harus apa. Makanya saya minta waktu ke Bapak untuk berbicara bagaimana dengan masalah yang saya hadapi sekarang ini. Oh ya gitu. Ya tentu saja Bu Rita. Saya sangat senang sekali bisa berbagi dengan Ibu. Jika boleh saya tahu kira-kira
permasalahannya apa ya? Seperti apa permasalahannya, Bu Rit? Tadi tuh Pak, saya kan masuk ke kelas saya Pak. Nah, sebelum memulai materi, tiba-tiba siswa saya ini angkat tangan. Bu, mau ngomong Bu. Nah, terus saya tanya, memangnya kalian mau ngomong apa? Nah, itu jadi banyak sekali Pak permasalahan yang ada di kelas saya tadi. Oh iya. Jadi Ibu masuk ke kelas, kemudian siswa bercerita. Kalau boleh tahu cerita secara detail murid tersebut kira-kira apa yang disampaikan? Mereka tuh ada yang bercerita tentang ada guru yang cuma ngasih catatannya banyak, tapi malah tidak dijelaskan. Kemudian ada juga guru yang masuk, kemudian memberi tugas, memberikan latihan, tapi malah tidak dikoreksi, Pak. Jadi kan mereka kan bosan, kecewa dengan pembelajaran seperti itu. Gitu Bu Rita ya. Jadi kira-kira setelah Ibu Rita tahu permasalahannya, bagaimana kira-kira Ibu Rita ataupun langkah-langkah yang Ibu Rita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi awalnya Pak, setelah mendapat masukan dari siswa saya mau langsung membicarakan dengan rekan kerja tersebut. Tapi sampai saat ini belum saya bicarakan Pak, karena saya masih bingung, masih takut. Ada yang saya khawatirkan Pak, kalau saya misalnya berbicara langsung ke rekan tersebut. Apa yang dikhawatirkan Bu? Kan Ibu belum melakukan. Saya takut tersinggung Pak. Maklum, guru-guru yang disebutkan murid saya itu guru senior. Jadi saya agak sungkan lah nanti pas kalau saya ngomong tiba-tiba kan tersinggung. Nah itu yang saya takutkan. Jadi Ibu merasa bahwa Ibu merasa takut ataupun segan takut guru senior tersebut tersinggung. Tapi kan Ibu belum mencobanya. Kira-kira bagaimana Bu? Iya Pak ya, saya belum coba kok udah takut ya. Itulah mungkin yang menyebabkan masa yang tidak selesai Pak, karena rasa takut saya ini. Kalau gitu sebaiknya memang harus saya bicarakan Pak ya, harus saya bicarakan dengan rekan tersebut supaya bisa menemukan solusinya. Baik Bu, iya Ibu sudah merencanakan memulai sebuah perubahan itu ya memang harus dimulai dengan rencana, dan Ibu sudah melakukan rencana yang bagus. Jadi kira-kira bagaimana Ibu membicarakan dengan rekan guru tersebut? Rencana saya tuh Pak, saya mau menunggu waktu yang tepat, yang kira-kira suasananya yang nyaman. Jadi saya bisa berbicara dengan rekan tersebut. Kemudian saya usahakan berbicara yang sebaik-baiknya supaya beliau tidak tersinggung. Kemudian saya juga memberikan masukan kepada rekan tersebut untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain, bagaimana caranya supaya sistem pembelajaran bisa meningkat, supaya metode belajarnya bisa bervariasi, biar anak-anak saya pun, siswa di kelas pun tidak bosan Pak. Nah kemudian saya juga akan menyarankan kepada rekan tersebut untuk mencari metode pembelajaran di media sosial, bisa juga di Facebook, di Instagram, ataupun di YouTube. Kan banyak tuh Pak, banyak sekali metode-metode yang bisa kita pelajari dari media-media tersebut Pak. Nah itu rencana Ibu ini sudah sangat luar biasa, sangat bagus. Ya, nah kira-kira bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Dan ya, supaya komitmen saya bisa berjalan dengan baik, tentunya saya juga harus terus-menerus melakukan diskusi dengan rekan tersebut. Kan kalau cuma sekali diskusinya Pak, bisa jadi
rekan tersebut sekalian menyelesaikan, udah selesai. Nah, kalau misalnya sering-sering berdiskusi, berarti saya bisa meningkatkan kemampuan atau meningkatkan metode belajar bagi rekan saya tersebut, gitu, Pak. Iya, baik, luar biasa Bu Rita. Dari semangat Ibu Rita untuk melakukan sebuah perubahan, mengajak rekan-rekan untuk bisa berinovasi dalam proses pembelajaran. Ya, sekarang dalam rencana yang Ibu lakukan, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk tetap berkomitmen pada proses penyelesaian masalah tersebut? Nah, untuk komitmennya Pak, karena ini kan masalah siswa dan tidak hanya siswa di kelas saya saja, ternyata di kelas-kelasnya juga masalahnya sama. Karena kan guru tersebut juga mengajar di kelas lain. Saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru untuk meningkatkan bagaimana cara mengajar yang baik. Kalau perlu Pak, saya sarankan nih ada semacam seminar IHT, jadi guru-guru dilibatkan. Nah, itu komitmen saya ke depannya. Iya Bu, iya. Jadi pada prinsipnya memang dalam semua pekerjaan, kerjasama dan kolaborasi itu sangat penting. Iya. Dan memang sangat diperlukan untuk bagaimana menunjang keberhasilannya sebuah rencana. Iya. Jadi setelah ini kira-kira apa yang Ibu mau lakukan? Ya, mungkin tadi Pak, setelah rencana ini saya akan menghadap kepala sekolah, berbicara, kemudian saya juga akan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran di kelas saya. Saya akan secara rutin itu bertanya kepada siswa di kelas saya kira-kira apa lagi permasalahan yang mereka hadapi. Supaya kan semakin cepat saya tahu masalahnya, semakin cepat juga saya bisa mencarikan solusinya itu Pak. Baik, sangat luar biasa. Bagus sekali ya, dari rencana Ibu itu saya sangat sepakat. Saya sangat setuju dengan apa yang Ibu rencanakan. Baik, dari perbincangan ini kira-kira setelah perbincangan kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Ya, alhamdulillah Pak, setelah perbincangan ini saya merasa lega, merasa tenang. Apa yang mengganjal di hati saya ini sedikit demi sedikit mulai hilang. Saya sudah mulai menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Ya, alhamdulillah ya, perbincangan yang sangat luar biasa ya, dengan Ibu yang punya visi yang sangat baik. Semoga apa yang Ibu programkan, apa yang Ibu rencanakan bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana ya. Dan tentunya tetap semangat ya Ibu Rit. Kemudian untuk selanjutnya kira-kira setelah ini masih ada yang mau disampaikan Bu Rita? Saya kira cukup Pak, cukup. Mudah-mudahan ke depannya Bapak tetap mau berbagi dengan saya Pak. Ketika saya punya masalah, Bapak siap untuk berbagi dengan saya. Iya, sama-sama Bu Rita ya. Jadi baik, Ibu Rita kan sudah mendapatkan solusinya, sudah mendapatkan pencerahan dan sudah bisa saling berbagi ya. Jadi dalam proses ini bukan saling menasehati ataupun menjustifikasi ya. Tentunya dalam proses ini adalah kita saling berbagi dan mencari solusi secara bersama-sama ya. Jadi untuk selanjutnya kita ya, saya pribadi tetap mendoakan Bu Rita semoga aktivitas Bu Rita bisa berjalan dengan baik, apa yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian selalu ya berkolaborasi dalam memberikan pengajaran dan pembelajaran dengan baik lagi ya. Saya pribadi sangat senang ya bisa berbagi dengan Ibu Rita ya. Baik Bu Rita ya, saya undur diri dulu. Semoga kita selalu bisa berkolaborasi ya Bu Rita ya. Terima kasih Bu Rita ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ari, sebelum penutupan, tadi saya sudah melihat proses
coaching yang Bapak lakukan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator percakapan yang diinginkan? Iya, jadi tadi itu pada saat proses coaching saya sudah melakukan alur tirta, ya. Itu mulai dari menanyakan tujuan, menanyakan identitas, kemudian rencana, tanggung jawab, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Sehingga alur tersebut bisa membantu coach untuk mengungkapkan permasalahan dan menemukan langkah-langkah solusi yang akan dilakukan. Baik Pak Ari, menurut saya sebagai observer proses coaching, tadi antara Pak Ari dan Bu Rita sudah terlaksana dengan baik. Proses alurnya sudah sesuai. Pak Ari sudah menggali dengan permasalahan dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Rita, sehingga Bu Rita bisa menemukan solusi dari berbagai permasalahan. Dan alur coaching sesuai dengan prinsipnya. Pertanyaan terakhir nih Pak Ari. Apalagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Iya, saya berharap bisa mengembangkan kemampuan coaching saya, dan saya akan sering-sering melakukan proses coaching supaya kemampuan coaching saya bisa lebih baik lagi dan bisa menggali potensi saya sebagai coaching baik itu kepada rekan sejawat, kepada murid, atau siapapun yang bisa dilakukan proses coaching. Baik Pak Ari, semoga kedepannya proses coaching kita bisa kita laksanakan dengan baik ya Pak Ari. Baik, ya Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Roy sudah mendampingi. Ya. Baik ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.